Gerakan feminisme itu kan sebenarnya merupakan usaha yang dilakukan oleh para perempuan untuk memperoleh kesetaraan, baik itu dari haknya ataupun kesempatan baik yang di dunia kerja maupun di masyarakat. Salam bahasa Sobat Aksara. Halo Sobat Literasi, selamat datang di podcast PBSI. Bersama saya, Noviana Nur Azizah, yang akan menemani obrolan kita pada podcast kali ini. Yang tentunya saya tidak akan sendirian, saya ditemani dua orang mahasiswa dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5, yaitu Mbak Esa dan Mas Aziz. Halo Sobat Literasi. Pada podcast kita kali ini, kami akan membahas mengenai sastra feminisme yang booming akhir-akhir ini. Dari tayangnya film Gadis Kretek yang merupakan ekranisasi dari novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala. Baik, mungkin saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang nantinya saya akan tanyakan kepada narasumber. Kalau menurut pandangan teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan sastra feminisme? Mungkin kalau menurut saya dari yang dipelajari waktu perkuliahan, sastra itu merupakan karya tulis yang hadir dari hasil pemikiran atau imajinasi, bahkan pengalaman penulis itu sendiri. Sedangkan feminisme itu mungkin bisa dibilang sebagai gerakan yang mengusahakan hak-hak dari perempuan. Jadi kalau kita membahas mengenai sastra feminisme, tentunya berkaitan dengan karya-karya sastra yang membahas mengenai hak perempuan terkait hak kerja ataupun hak-haknya di masyarakat seperti itu. Ya benar, seperti yang dibilang Kak Aziz tadi, jadi sastra feminisme itu bukan hanya tentang membaca karya sastra yang ditulis oleh perempuan, tetapi juga tentang membaca semua karya dari lensa gender. Dengan begitu, kita itu dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana konstruksi gender membentuk dunia kita, dan bagaimana kita juga dapat menciptakan masa depan yang lebih adil dan setara untuk perempuan, seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya sastra feminisme. Kemudian banyak yang bilang kalau sastra feminisme itu muncul untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Setuju nggak kalau tujuan utamanya itu? Mungkin Kak Aziz mau menanggapi lebih dulu, gimana tanggapannya? Baik, kalau dari saya mungkin setuju ya, karena gerakan feminisme itu kan sebenarnya merupakan usaha yang dilakukan oleh para perempuan untuk memperoleh kesetaraan, baik itu dari haknya ataupun kesempatan baik yang di dunia kerja maupun di masyarakat, seperti itu. Pasti teman-teman gak asing lagi dengan novel dan film Gadis Kretek. Gimana sih pertama kali kamu dengar tentang karya ini? Dan apakah yang bikin kamu tertarik untuk baca dan nonton? Kalau aku sendiri sih lebih tepatnya dulu itu karena tugas ya, jadi disuruh baca novelnya itu. Kemudian untuk filmnya sendiri ya tertarik aja karena kan udah baca novelnya, jadi pengen nonton aja gitu filmnya, pengen tahu kayak apa gitu. Kalau aku sendiri sih karena taunya dari filmnya dulu, jadi memang nonton filmnya dulu. Karena suka aja latar tempatnya, latar waktunya kan kayak zaman dulu gitu, jadi emang suka banget. Estetik juga ya, iya, mungkin ya. Benar. Setelah baca dan menonton filmnya, ada tidak ekspektasi yang berbeda? Kalau membicarakan perbedaan ekspektasi tentunya ada ya. Menurut saya itu kalau di novel itu diceritakan dari awal banget. Kalau nggak salah tokohnya itu namanya Idrus Muria. Itu diceritakan dari dia masih kecil, kemudian berproses membangun pabrik kreteknya itu. Kemudian baru diceritakan punya anak yang namanya Jengyah. Yeah. Kalau di film kan itu langsung, jadi prosesnya itu langsung Jengyah dimunculkan sudah dewasa, iya, sudah dewasa. Kemudian dia berusaha memperoleh haknya gitu loh dalam pekerjaan membuat kretek yeah, itu. Jadi bisnis ayahnya itu. Kalau dibilang beda tentu aja beda. Kalau menurut saya lebih tertarik di novelnya daripada di filmnya. Berarti ada perbedaan yang cukup signifikan ya memang. Kalau dari novel tentunya ada proses ekranisasi yang biasanya ada beberapa bagian yang diubah, tentunya untuk menyesuaikan durasi film. Baik, saya akan menyampaikan lagi pertanyaan selanjutnya.
Menurut teman-teman, gimana Ratih Kumala menggambarkan feminisme dalam novel Gadis Kretek ini? Jadi, Ratih Kumala itu dalam novel Gadis Kretek menyajikan sebuah potret mendalam tentang pengalaman perempuan di tengah dinamika sosial dan budaya di Indonesia. Meski tidak secara eksplisit menggunakan terminologi feminisme, namun novel ini syarat dengan tema-tema feminisme yang relevan di zamannya. Nah, salah satu aspek feminisme yang tergambar dalam novel Gadis Kretek ini adalah kekuatan perempuan. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan, tokoh-tokoh perempuan di dalam Gadis Kretek itu menunjukkan kekuatan dan ketahanan yang luar biasa. Mereka mampu bertahan hidup, membangun jaringan sosial, dan bahkan mempengaruhi jalannya sejarah ke depannya. Nah, tadi kan pertanyaannya, bagaimana cara Ratih Kumala menggambarkan feminisme dalam novel itu tadi kan? Itu bisa dilihat dalam plot ceritanya di novel Gadis Kretek. Mereka mengikuti perjalanan hidup para tokoh perempuan. Melalui plot ini, pembaca itu bisa melihat bagaimana perempuan beradaptasi dengan perubahan zaman, menghadapi tantangan, dan menemukan kekuatan dalam diri mereka. Seperti itu. Berarti Ratih Kumala berhasil ya menggambarkan sosok perempuan yang ada di dalam novel Gadis Kretek. Menurut teman-teman nih, ada nggak representasi perempuan Indonesia yang udah terwakilkan dalam novel dan film Gadis Kretek ini? Kalau bicara terwakilkan atau tidak, menurut saya bisa terwakilkan, bisa tidak ya. Soalnya kalau di Jengyah, tokoh Jengyah itu sendiri, kan digambarkan dia sebagai wanita Jawa yang memakai kebaya, kemudian pakai jari. Mungkin kalau dibilang menggambarkan wanita Indonesia, mungkin di zaman itu iya, tapi kalau sekarang bisa jadi tidak. Karena kan wanita-wanita sekarang itu mungkin pakai kebaya, tapi untuk acara-acara tertentu saja. Nah, bisa dibilang menggambarkan juga, karena kan di filmnya itu ada tokoh Arum, kalau tidak salah namanya, itu seorang dokter ya, stylenya biasa, kayak perempuan-perempuan zaman sekarang dengan kemeja dan celana gitu. Dan menurut saya itu juga cukup mewakili wanita-wanita zaman sekarang. Jadi kalau mungkin ditanya mewakili atau tidaknya, bisa jadi mewakili, bisa jadi juga tidak. Seperti itu. Oh iya, memang kalau dilihat dari cara berbusananya, ada perbedaan di zaman dulu dan sekarang. Selain itu juga bisa dilihat dari cara bicara dan bahasa yang digunakan. Oke, baik, mungkin cukup sampai di sini pembahasan mengenai sastra feminisme yang cukup menarik, tentunya dengan berbagai topik mengenai kesetaraan, hak, kesempatan bagi para perempuan untuk memperoleh hak-hak mereka di masyarakat. Baik, terima kasih untuk Mbak Esa dan Mas Aziz telah menyempatkan waktunya di podcast kali ini. Dan terima kasih kepada Sobat Literasi yang telah mampir di podcast kami. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka dengan topik kali ini. Raih mimpi lewat aksara, temukan jati diri dalam bahasa. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.